Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini adalah edisi keempat dari obrolan mahasiswa. Teman ngobrol saya kali ini adalah kalau bisa dibilang pembaca puisi dan penulis puisi juga. Dia menyuarakan keresahan-keresahan di daerahnya, keresahan-keresahan kehidupannya itu lewat puisi. Saya juga belum terlalu lama mengenal dia ini. Saya hanya tahu dia lewat akun Instagramnya, lalu kemudian saya menonton beberapa video YouTube-nya. Di antaranya 3 peluru untuk 9 naga. Itu salah satu puisi yang membuat saya kemudian tertarik untuk ngobrol sama dia. Karena pesan-pesan yang disampaikan dalam puisi-puisinya ini, itu tajam banget gitu loh. Sampai saat ini, orang Timur itu masih selalu didiskriminasi, selalu mendapatkan perlakuan rasisme. Itu aku sendiri beberapa kali gitu mengalami hal itu, entah disengaja atau enggak. Aku sendiri nggak tahu maksud dari teman-teman, ada kalanya di luar sana bercandain ketika tahu aku orang Sulawesi Utara, itu selalu dengan warna kulit seperti ini ya, itu selalu dibilang, sekarang sumber air sudah dekat. Ya aku sendiri tidak tersinggung karena mungkin dia bercanda dan aku malas gitu memusingkan hal-hal seperti itu. Ya kalau memang udah keterlaluan, ya langsung ku bantah di situ, langsung ku balas lagi lah. Karena pada dasarnya kita orang Timur, aku sendiri merasakan kita juga sebenarnya tidak kalah gitu loh, tidak kalah selagi pendidikan, kesehatan di wilayah timur itu dimajukan. Jangan cuma kekayaan alamnya doang yang dirampas. Nah, dia ini de facto ini, kebetulan teman ngobrol malam hari ini de facto nama panggungnya, aku kenalnya juga proyeknya de facto. Ini banyak gitu, diangkat itu dalam puisinya. Walaupun dia mengatakan bukan sebagai seorang aktivis, bukan sebagai apa dan lain-lain, tapi dia mengatakan dia ini hati. Dia menyuarakan itu, dia membahas hal itu. Banyak banget permasalahan di daerah timur sana itu tidak terekspos ke nasional. Tapi giliran orang-orang sini, orang-orang Jawa misalnya, berak saja, itu orang-orang timur sana tahu. Nah, untuk itu aku akan coba telepon dia, tapi karena sinyal di sana agak gangguan. Nah, ini salah satu bukti. Di sana itu memang jaringan juga masih pikir-pikir gitu loh masuk ke sana. Ada beberapa daerah itu belum ada sinyal. Ya kalaupun ada paling Telkomsel doang. Akhirnya yang tadinya konsepnya video call, ya aku hanya akan telepon dia biasa. Karena memang tidak memungkinkan untuk video call, malah suaranya nanti nggak jelas. Oke, aku coba untuk telepon dia terlebih dahulu. Halo Bung. Halo. Bisa dengar ini suaraku kan? Ya, bisa. Oke, mungkin Bung bisa sapa-sapa dulu kawan-kawan yang di luar sana. Ya, halo, saya The Factory. Salam untuk teman-teman semua yang sedang mungkin bisa nanti menonton percakapan ini. Saya mengucapkan khususnya teman-teman Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan untuk teman-teman yang bekerja di semua bidang, khususnya bidang seni musik dan sebagainya, tetap berkarya dengan hati untuk kebersamaan kita semua. Yes. Bung, ini namamu ini memang De Facto Rap atau ini nama khusus project aja? Nama panggung itu, bro. Oh, De Facto Rap ini memang khusus project ya? Iya. Kalau apa kan yang aku tahu itu kan kamu lihatnya
kebanyakan posting itu selalu menggunakan lokasi Tidore. Nah, berarti memang asli dari Maluku. Iya, Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Ya, Maluku kan udah berbagi, ada Maluku Tengah, Maluku Utara, sama Maluku Tenggara. Nah, kalau Tidore berarti masuk Maluku Utara, tapi kuliahmu di Maluku juga atau enggak dulu? Di Makassar kuliah. Oh, jadi kuliahnya di Makassar. Ya, Di universitas apa dulu, Bung? saya, waduh, 3 kampus saya. Wih, pindah-pindah berarti. 3 kampus. Pertama saya di UIT, ambil informatika. Oh, ini Kemarin UIT informatika terus. bermasalah, saya pindah lagi ke Universitas Satria waktu itu di Veteran. Sekarang kampusnya bermasalah, sekarang udah tutup. Oh, terus pindah lagi. Terakhir saya finish di Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia di Antang situ. Oh, Sekolah Tinggi Nusantara Indonesia Ambil- finishnya. Ya, STTNI, ambil Oh. teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Iya. Pantas banyak apa ya? Banyak berpetualang ya di kampus-kampus di Makassar. Berarti sekitar berapa tahun dulu di Makassar? Saya di Makassar itu 6 tahun, 7 tahun lah. Kemarin 2018 balik, 19 awal. Aku dulu 2017 itu kan, kalau aku mah aslinya kan Sulawesi Utara. Cuma sejak 2017 ke Solo. Cuma dulu pernah main-main ke Makassar di Unifa. Oh, Nifa, ya, Universitas Iya. Fajar. Sama apa dulu? Umi, ke anak-anak pers di sana. Ya, Umi sama Unifa berdekatan sudah di situ. Iya. Nah, Sama Bosowa. Ya. Universitas Bos-Bos. Uni Bos. Nah, Bung, ini project de facto sendiri, Bung, dari tahun berapa, Bung? Kalau de facto, saya dulu pernah di hip hop ya, fokus di rap. Oh, jadi sebelum puisi hip hop dulu. 11. Sebelum Halo? bikin project Ya. musikalisasi puisi ini atau pembacaan puisi ini, dulu rap dulu, musik-musik hip hop. Iya, saya kan awalnya dari rap. Oh. Itu masih pakai nama Derakal. Kan waktu itu belum menemukan arah berkarya tuh, jadi namanya juga kayak Derakal itu kayak istilah orang Maluku itu kayak jahat begitu. Ya, proses berjalan waktu, saya jadi mahasiswa. Akhirnya tidak tahu kenapa saya rubah itu nama de facto. Tahun 2014 kalau tidak salah. Itu de facto juga dulu awalnya masih rap. Masih hip hop. Rap, iya, karena saya fokusnya ke rap. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak banget kawan-kawan yang di timur sana itu bahkan pakai alat rekaman seadanya bisa bikin karya kayak musik hip hop begitu sih. Dulu waktu aku masih di Unima. Iya. Saya tuh dulu tuh rekaman vokal pakai itu headset. Iya, aku lihat teman-teman dulu di Unima juga begitu sih. Anak-anak dari Maluku kreatifnya meskipun cuma alat seadanya, modal FL Studio atau apa ke, Iya. langsung FL rekaman. Studio Adobe selesai. Nah, kalau waktu project hip hop itu tema-tema lagu yang kamu angkat masih umum juga, masih belum Masih yang umum, seperti yang di puisi ini. Iya, belum jelas tuh arahnya. Jadi kayaknya lebih banyak masalah cinta waktu hip hop sampai 2014 lah kalau tidak salah. Itu cinta tapi kata-katanya sudah ya yang jarang orang dengar lah. Oh, udah mulai karena perjalanan apa itu ya, kayak pemikiran ya. Iya, mungkin pengalaman, sering dengar-dengar orang punya lagu. Tapi sekarang meskipun bikin project ini puisi, masih juga keluarin karya-karya kayak musik hip hop begitu. Iya, sering. Tapi 2019 kemarin itu saya banyak gitu musikalisasi puisi dibanding hip hop. Oh. Karena memang sengaja
saya mau nyiapin untuk 2021 Album. keluarin album. Oh. Iya, mini album lah. Wah, iya. Itu rekamannya juga udah agak bagus ya? Nggak headset Ya, lagi? syukur-syukur lah. Udah naik sedikit walaupun satu level. Nah, aku lihat dapat soal kamu itu ketika main-main Instagram, terus kulihat ternyata Somba Nusa juga follow kamu yang Ambon itu kan? Nah, kalau kamu dan Somba Nusa sendiri berteman? Kita kenal, saling kenal. Belum lama ini saling kenal. Pernah dia ke Ternate dulu sama Nusa. Oh, ke Ternate, terus ketemuan kalian? Iya, iya, ketemu. Itu acaranya acara anak-anak muda di sana, seniman, buat panggung sendiri, ngamen sendiri. Oh iya. Musik corner namanya. Iya, kemarin juga dia baru keluarin project yang hip hop kan? Oh iya, Muria itu. Merdeka ya. Merdeka. Nah, Muria. Nama rapnya itu kan Muria. itu makanya dari Somba Nusa diganti ke Muria. Nah, Bung, Ya. ini mungkin aku lihat itu di salah satu video di kamu pernah ke kampusku ternyata dulu di Universitas Negeri Manado ya? Oh iya, diundang. Sama badan Taskir Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oh iya. Nah, itu kan kalau di video itu yang aku lihat di postingan anak-anak badan Taskir itu kan ada yang teriak-teriak bakar ban. Artinya dari setiap puisi-puisi yang kamu bacakan itu, video-video puisi yang kamu bikin itu kan banyak gitu loh, memantik semangat orang. Karena memang kalau yang aku dengar sendiri kayak tiga peluru untuk 9 naga, lalu kemudian sumpah mahasiswa. Itu kan kebanyakan berangkat dari permasalahan sosial ya, permasalahan dari dalam masyarakat. Nah, kamu sendiri Permasalahan dalam masyarakat. Nah, kamu sendiri sampai kepikiran untuk menuangkan hal itu, terus kalau orang lain kan kebanyakan puisi cuma dibukukan doang, dia ada kalanya tidak mendokumentasikan melalui video. Kamu sendiri mulai kepikiran menggunakan video atau musikalisasi puisi sebagai sarana untuk mendistribusikan karyamu itu kapan? Apa alasannya gitu loh? Itu tahun 2015 kalau tidak salah. Itu saya pertama terinspirasi, ada itu YouTuber dari mana tuh namanya Prince ya, yang dia sempat kritik soal pendidikan, sistem pendidikan. Oh ya, tapi puisi juga? Orang barat. Iya, tidak, dia kayak pidato gitu. Pidato, terus musiknya sinematik dari belakang. Saya mulai terinspirasi dari situ. Kan kadang waktu itu kan sudah ramai orang buat puisi tapi diiringi sama gitar. Iya. Jarang musik-musik kayak sinematik begitu. Jadi saya coba mengkolaborasi dia. Setelah itu, tidak lama kemudian saya lihat 2013 muncul. Wah, itu keren sekali. Itu saya, ternyata begini, keren. Iya, aku lihat juga kamu masih ada kalanya pakai musik dari Wetsen itu ya? Iya, Etienne. Nah, itu kan masalah-masalah yang kalau aku lihat banyak banget masalah yang kamu angkat, mulai dari Wiranto apa semua. Nah, sejauh mana yang kamu lihat perkembangan politik ini sampai kemudian kamu kepikiran untuk bikin suarakan lewat karya-karya puisimu? Sebenarnya jujur saja saya bukan arahnya maksudnya buat karya untuk lihat situasi atau mengamati situasi politik yang ada ya. Cuma saya lebih senang bilang saya buat ini untuk kemanusiaan lah. Oh iya, hati. Jadi, ya kalau kamu bilang. Makanya saya tulis di Instagram saya itu, saya ini hati bukan laki-laki. Jadi dia lebih ke hal-hal yang memang ya begitulah. Jadi kalau untuk urusan misalnya wacana-wacana politik sebenarnya tidak ke situ juga sih. Saya hanya mengkritisi
oknum-oknum yang memang ya memaknai hidup yang sekedar hidup begitu. Jadi saya bawa isu itu, tapi sebenarnya inti daripada itu dia tusuk ke situ sebenarnya. Oh ya ya. Hmm. Nah terus soal ada juga puisi selain permasalahan yang kamu angkat ini kan ada kalanya yang isu nasional kayak RUU PKS atau Ya. problem-problem seperti RUU KUHP, terus kemudian ruang demokrasi. Yang kamu angkat juga aku lihat ada persoalan di daerah timur. Nah karena memang kita ketahui sampai sekarang ini meskipun negara atau pemerintah coba mengatakan bahwa mereka juga terus memperhatikan daerah timur, tapi ujung-ujungnya yang kita lihat memang tidak ada keseriusan sama sekali, terutama soal manusianya di sana, pemberdayaan sumber daya manusianya, malah cuma yang dikeruk hasil alamnya semua kan. Iya. Seperti yang kamu bilang, kita sengaja dibiarkan bodoh, biar sumber daya alamnya diambil gitu loh. Iya. Nah, menurut kamu sendiri di daerah timur sana bagaimana sih kondisi sekarang? Kondisi sekarang di sana, kayak misalnya diskriminasinya. Tetaplah. Ini bukannya saya mau menuduh atau apa, tapi secara realitanya memang begitu. Kita yang paling di timur ini mau bilang diskriminasi juga akan nanti kita dituduh tidak diskriminasi, cuman pemerataannya itu yang belum ada sama orang-orang di bagian tengah yang lain sebagainya untuk masalah pendidikan, kesehatan. Kita paling terlambat. Terus? Halo? Nah, dengan melihat itu ya saya langsung angkat ke dalam puisi. Itu juga bagian dari teguran sih. Hanya sebatas kata-kata untuk mengingatkan bahwa ternyata kita di timur suasananya seperti ini, suasananya harus seperti ini. Dan memang itu terjadi di semua wilayah di timur. Iya, karena memang kerap kali gitu loh, kerap kali bahkan di sini sendiri di Jawa sendiri aku masih melihat kayak kemarin peristiwa yang di Surabaya kemarin kan, kawan-kawan dikatain monyet. Iya. Lalu kemudian di Jogja dulu kemarin ada pengepungan asrama Kamasan. Bahkan di industri seni kita sendiri loh gitu, kayak film. Kebanyakan orang timur itu ditampilkan hanya sebagai penjahat. Kalau pernah nonton The Raid kan, Abdur pun pernah singgung ini dalam stand up komedinya. Kan yang Abdur NTT itu Larantuka. Kita bilang pun kan orang-orang memahami itu ketika mereka melihat, oh iya, ya orang timur ya, iya orang timur begitu saja sepintas tak hiburan atau memang hal yang memang bagaimana ya yang dia sudah memang supaya terbangun di paradigmanya orang-orang bagian tengah sama yang di barat sana, oh begitu memang orang timur. Iya, selalu diidentik dengan kekerasan lah. Padahal kalau kamu sendiri soal misalnya kan banyak, aku juga sering gitu ditanyain selama di Jawa sini. Kebanyakan orang timur itu diidentik dengan yang jahat-jahat, yang kayak kekerasan gitu loh. Kamu sendiri menanggapi hal itu bagaimana? Sebenarnya tidak semua. Bahkan saya berani bilang bahwa semua orang Indonesia itu jahat. Keras. Semua orang keras. Cuman mungkin kita sering ada itu video-video memek yang lucu-lucu atau yang lain-lain. Kita sering tampil di media tuh dengan nada yang sedikit keras. Iya. Padahal tapi menurut kacamata saya, orang-orang di sana tuh bilang kerasnya kita tuh kerasnya tingkah laku, kita kurang ajar kan, tidak. Suaranya saja kita yang keras. Iya sih, aku juga sering jawab seperti itu kawan-kawan, bahwa memang nada kita itu orang tengah, orang Sulawesi Utara, orang timur sana juga ya di kerasnya doang. Iya, kerasnya saja, tapi kita tidak jahat, Iya. Seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, sama saja. Semua orang jahat, cuma sebagian tempat-tempat saja yang mungkin ya begitu memang sifatnya orang kan. Kalau yang ini kita sudah bicara ke umumnya. Nah terus ada satu lagi Bung, ini
yang paling sering orang timur rasakan itu seolah-olah Indonesia ini terlalu, memang bukan seolah-olah lagi, tapi pada faktanya kita lihat sehari-hari memang sangat Jawa sentris gitu loh. Sehingga banyak kemudian kayak pendidikan, kesehatan di daerah timur itu kan jauh gitu loh, ditinggal oleh Jawa, tertinggal. Nah, kamu sendiri melihat itu bagaimana? Memang kalau dari yang tadi dikatakan itu memang betul. Kita orang Jawa tertinggal, kita orang timur tertinggal. Bagian-bagian Jawa dan sebagainya, teman-teman yang ada di sana itu sedikit maju itu. Kalau saya rasa soal apa ya, kayak terupdate begitu, paling cepat toh. Kayak misalnya urusan media sosial. Kita di timur baru kenal Twitter tahun-tahun 2011, 2012, 2010. Orang di Jawa sudah mau masuk main pet. Perkembangan kayak begitu. Ada juga di sisi lain, misalnya masalah pemahaman, masalah pengetahuan. Iya. Orang bilang kita orang timur ini mengerti permasalahan. Cuman kita diam karena kita tidak pandai berbicara Indonesia yang baku begitu. Makanya ketika kita mau ngomong juga kita takut, wah nanti logat kita kentara atau kita bicaranya salah. Kita takut diketawain. Salah satu penyebab juga itu sih. Tapi saya rasa secara pengetahuan umum kita semua paham, sama-sama mengerti, sama-sama tahu, sama-sama terupdate. Iya. Cuma masalah perkembangan, penggunaan, style dan sebagainya saja yang bikin kita beda. Nah, Makanya orang-orang menganggap bahwa berkembang itu ya dari itu style, padahal tidak. Kita orang timur, bahkan orang Tidore. Kakak saya di kampung Tidore itu ada yang sering panggil Presiden Tidore, Bam Sonoras. Itu dia sering bilang, kita orang Tidore ini biar kita miskin begini, kita kayak kalah dengan style, perkembangan lain-lain. Tapi urusan pemahaman tentang kemanusiaan itu kita kuat, kita sudah maju. Karena dari dulu memang orang tua sebelum orang-orang mengajarkan politik dan ini di wilayah-wilayah kesultanan kita dulu orang sudah dipraktekkan itu. Kita baru belajar definisinya. Makanya saya bilang untuk masalah style itu saja kita yang kayak kalah begitu, ketinggalan. Tapi untuk berupa pemahaman, memaknai kehidupan, mempelajari kemanusiaan itu kita rasa kita di timur sudah tidak kalah ya. Contohnya saja masalah toleransi. Ini pengetahuan yang paling penting. Iya. Iya. Pengetahuan ini kan kita tujuannya pengetahuan itu kan supaya kita dapat mempraktekkan apa-apa yang kita tahu dalam kehidupan hari-hari. Masalah ini penting, toleransi. Dan itu kita di Maluku sudah terlanjur jauh lewat soal pemahaman itu. Tapi orang-orang di sana mungkin belum pahami secara esensialnya. Katanya orang mungkin tahu, tapi tidak mampu memahami sampai tidak bisa mempraktekkan. Gitu Bang. Oh, nah iya. Memang Saya jadi panjang. iya, salah satu yang aku sangat sepakat dengan puisimu itu ketika kamu bilang kita itu sengaja dibodohkan gitu loh. Biar kekayaan alam di timur, wilayah timur itu dipakai untuk menghidupi atau membuat roda ekonomi di Jawa tetap berputar. Ya. Nah, menurutmu sendiri bagaimana sampai kamu kepikiran untuk menulis puisi yang seperti itu? Ya, satu, mengapa saya berani bilang bahwa kita sengaja dibodohkan? Tadi alasannya saya bilang karena memang fasilitas pendidikan. Misalnya internet masuk ke wilayah timur sama seperti masuk di wilayah daerah lain. Kita juga akan punya pemahaman yang sama dengan orang itu. Kita sudah mengerti tentang tambang, tentang ini, tentang itu, mengerti tentang kinerjanya. Iya. Dari situ kalau kita paham, kita kan tidak dibodohi. Apalagi kita sering dengar berita tentang Kalimantan kalau kita sudah main YouTube waktu itu, zaman-zaman itu. Dengar berita tentang Kalimantan yang memang dulunya hijau, paru-paru dunia di Indonesia sekarang menjadi botak. Itu penyebabnya juga. Yang kedua,
kadang kita juga sebagian ya, kita sendiri memilih membodohi diri sendiri. Tapi kan arah puisinya situ memang saya sengaja bilang ke Indonesia. Tapi kita juga memang sebagian dari kita kita kadang sering membodohi diri sendiri. Artinya kita sudah tahu itu salah, kita tetap masuk. Tidak masalah, yang penting saya pikir saya punya perut saja. Yang sendiri tuh yang kayak begitu. Kayak dia rela begitu, ikut-ikutan aja. Dia sudah paham tapi dia rela ikut-ikutan. Ya sudah, yang penting saya makan. Besok saya masih bisa makan. Orang lain terserah. Padahal itu bukan itu. Nah terus berarti memang kalau seandainya masuknya teknologi dan ilmu pengetahuan ke sana itu tidak terlambat ya, misalnya kemajuan pendidikan itu tidak terlambat ke sana, kamu berani mengatakan bahwa kualitas masyarakat di sana juga tidak akan kalah jauh dengan orang-orang yang ada di wilayah Jawa sini? Iya, saya berani jamin itu. Kalau akses sana kemari juga sudah mudah, tiket-tiket murah, kita sana kemari biasa. Saya jamin, kita sama stratanya. Bahkan di Maluku Utara itu angka termiskin di bawah. Iya, karena memang berapa ya? Orang-orang sana bisa kayak misalnya bertaninya. Iya. Artinya itu berjalan bagus. Orang-orang selalu beranggapan bahwa kota itu harus ada gedung-gedung, ada tinggi. Sebenarnya kita di Maluku Utara, kakak kita di Tidore sering bilang, kota itu ketika pola pikir kita ini, dia berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan identitas kebudayaan kita. Itu baru namanya kota. Pola pikir masyarakatnya ya semua orang terdidik, memahami kehidupan, memahami hal-hal kemanusiaan, toleransinya tinggi. Itu kota. Karena kota itu sesuatu yang besar, sesuatu yang dari kecil ke besar. Sama hal ketika dari yang belum tahu ke tahu paling sekali. Kayak kota. Orang pintar itu orang kota begitu. Analoginya ya. Dari kecil ke besar, toh desa ke kota, bodoh ke pintar. Mereka orang-orang teman-teman di sana tuh kayak anggap kota itu harus ada gedung-gedung. Itu juga. Nah iya itu sih. Semuanya hampir. Ada kalanya yang bikin parah itu, yang bikin kalah itu seperti yang kamu bilang tadi sih. Terkadang orang timur itu ada kalanya tidak percaya diri seperti yang kamu bilang tadi soal misalnya kemampuan berbahasa. Padahal mah. Oh iya. Kualitas pengetahuannya juga tidak kalah jauh kalau seandainya mereka berani gitu loh. Iya, itu yang saya maksud. Kita cuma kalah sama bahasa Indonesia. Andai kata semua orang merujuk bahasanya kepada bahasa pasarnya orang Maluku Utara, habis. Kita semua orang pandai. Nah itu dia sih. Iya, jadi memang ada kalanya memang perlu digarisbawahi juga bahwa memang kita perlu kalau seperti itu permasalahannya memang untuk memantik rasa kepercayaan diri itu perlu dipikirkan ya biar tidak terhambat gitu. Iya biar tidak terhambat tuh, biar kita tidak merasa minder karena padahal kita tahu masalahnya. Misalnya dalam satu forum kita tahu masalahnya, pembahasannya apa, arahnya kemana. Bahkan kita punya solusi sendiri, tapi kita tidak ngomong, kita tidak tampil di depan. Itu yang bikin kita kadang orang begitu, orang Maluku begitu. Jadi kalau bisa dibilang ini harus segera harus segera diputus ketidakpercayaan diri ini karena kalau seandainya hal itu terus berlangsung itu malah akan terus dianggap remeh gitu loh, akan terus dianggap alah orang timur paling dia nggak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, pokoknya kita ditertawakan. Nah kita nih sebagai lelucon begitu. Orang lihat orang timur lelucon, oh sumber air sudah dekat. Itu Bung, aku kerap kali itu. Aku waktu awal-awal di sini itu kadang ada gitu loh. Kadang orang tidak sengaja bercanda ke aku, entah dia maksud sengaja atau bagaimana ke aku, bentuk bercandaan atau memang penghinaan atau bagaimana aku nggak ngerti. Yang jelas ada kalanya ketika tahu aku dari timur itu selalu dibilang sekarang sumber air sudah dekat. Terus penyebutan huruf E itu loh.
kayak Bekasi, Ternate. Nah padahal mah ya karena memang kita kesehariannya seperti itu gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau memang mau setara, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak usah lagi dijadikan sebagai lelucon mah. Kalau aku tidak usah lagi dijadikan sebagai tolak ukur maju tidaknya seseorang itu. Iya. Karena selagi itu masih ada, kita bukan lagi memikirkan soal kemajuan atau pemahamannya terhadap sesuatu, tapi cuma dari dia berbicara aja yang dinilai. Iya, itu ya betul. Misalnya harus melihat actionnya kayak hal-hal lain. Selalu ketika menyampaikan sesuatu, misalnya presentasi di depan kelas orang-orang timur, itu ada kalanya baru bilang misalnya kayak Bekasi, itu langsung ditertawain padahal apa yang dia sampaikan bagus gitu loh. Makanya kalau aku juga menilai kalau hal-hal ini harus segera dihilangkan. Penting, bagus, menarik. Nah, mungkin Bung sendiri ada nggak gitu yang pengen kayak Bung sampaikan ke teman-teman di luar sana, entah orang-orang Jawa sini, orang-orang Timur sini, karena kan hal itu mau kita tutupin bagaimana itu masih terjadi gitu loh. Iya, sampai kapanpun yang begitu-begitu tidak bisa kita rubah. Memang semua orang bertujuan baik, saya juga ingin rubah semua orang, tapi itu bukan tugas saya gitu. Saya bukan tugas saya, hidup bukan cuma itu. Kita cuma sekedar ya berbagi. Dan memang tidak bisa suatu tempat itu kita rubah semua orang jadi baik atau semua orang mesti sesuai dengan pikiran kita yang menuju pada kebaikan, tidak bisa. Hal-hal kayak begini sudah dari dulu, moyang-moyang kita pun tetap ada, cuma kita tidak diceritakan saja. Itu kayaknya keseimbangan. Cuman dari saya itu ya setidaknya kita kurangi hal-hal yang dia lebih sensitif. Misalnya hal-hal kayak sumber air sudah dekat, istilah-istilah lelucon begitu kan, mau tidak mau dia sudah sensitif di pikirannya orang Timur. Jadi sedikit dengar saja dengan nada, terus raut wajah yang sedikit menjengkelkan, ya pasti emosi itu orang-orang Timur. Iya. Jadi kita rubah saja soal sapaan, hal-hal yang sebagainya. Mungkin tidak semua orang akan tersinggung karena dia mungkin ada orang yang memang tuh anggap ini sudah biasa aja daripada merusak pertemanan kita. Ada orang yang begitu, tapi tidak semua orang begitu. Makanya untuk memperkecil dia punya dampak, ya kita yang mengerti ini kita kurangi bercanda yang seperti itu. Oh ya, ada lagi Bung yang ingin kamu sampaikan? Itu saja sih. Yang terpenting itu saya ya kayak bagaimana ya, sekedar mengingatkan saja, bukan berarti saya sudah bisa semuanya terus saya paling baik, bukan. Mengingatkan saja teman-teman yang sering belajar kuliah itu banyak kan saya temui di lapangan itu orang-orang yang sekedar ya dia membaca untuk dirinya supaya terlihat keren di depan teman-teman saat berdiskusi, punya referensi. Ada juga yang mampu buat puisi. Kayak saya menganggap orang-orang itu mau diakui begitu. Dia tidak tulus belajar. Hanya sebatas pengakuan saja ya? Iya, sebatas pengakuan ya. Saya harus baca buku. Baca buku supaya terlihat pintar. Banyak orang-orang saya temui. Bahkan ada orang-orang yang sering ajak saya berdiskusi. Ada yang bilang, materi-materi puisinya bagus-bagus, lagunya sangat bermakna kata-kata di lirik-lirik lagu yang rap. Saya kadang saya mengakui bahwa saya tidak suka membaca. Jadi saya mulai mengakui hal itu karena saya belajar itu. Saya coba membaca buku itu, tidak ada satupun yang masuk di kepala ini. Walaupun saya coba baca selembar full, saya tutup, ingat kembali, tidak ada yang masuk. Saya coba lagi, tidak bisa saya menyerah membaca buku. Akhirnya saya belajar mendengar. Baru teman saya pernah bilang, oh iya betul, pengetahuan itu datang dari luar.
Kalau bukan dari visual berarti audio, mata dan telinga. Kita berarti saya ini kayaknya terlalu di wilayah baca buku kayaknya. Saya di wilayah mendengar. Jadi setiap ada diskusi saya suruh teman saya baca buku. Baru dia cerita sama saya. Yang Haji Minor itu di lagu musikalisasi puisi Republik Sintim. Iya. Itu sekjen saya di Makassar. Oh iya. Oke Bung, mungkin cuma itu Bung yang ingin ku tanya-tanyakan ke kamu, karena memang apa yang aku dengar dari puisi-puisimu itu ya banyak juga menyuarakan soal diskriminasi terhadap Timur gitu loh. Iya. Nah semoga teman-teman yang ada di luar sana bisa mengerti dan bisa bisa dibilang segera sadar bahwa hal ini harus segera disudahi. Hal-hal yang berbau diskriminasi atau rasisme seperti ini harus segera disudahi, karena pada dasarnya ya kita bisa maju sama-sama gitu loh. Iya. Oke Bung, yang mohon maaf ini kalau memang mengganggu waktunya Bung. Iya. Makanya terima kasih sudah menemani ngobrol-ngobrol malam hari ini. Oke Bung, siap. sehat-sehat terus Bung ya. Yoi. Sip. Nah teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol singkatku dengan De Facto. Semoga teman-teman yang ada di luar sana bisa mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang kami obrolkan tadi. Karena perlakuan diskriminasi, rasisme terhadap orang-orang Timur itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Secara tidak langsung, perlakuan diskriminasi, rasisme itu banyak memberi efek gitu loh kepada teman-teman saya. Saya juga termasuk teman-teman, pokoknya orang Timur lah. Karena baru mau tampil ditertawain karena ya kayak tadi itu penyebutan huruf E. Kita kan biasa nyebutnya E gitu. Ya karena memang itu seperti itu di daerah timur sana. Nah, kalau memang benar-benar kita memikirkan soal kemanusiaan misalnya, soal prinsip hidup yang setara, bebas dari diskriminasi, rasisme, ya itu harus segera kita putus. Biar kualitas sumber daya manusia itu merata. Nah, sekarang pun aku kadang masih kalau misalnya ada teman-teman di sana kan, karena akses buku ya susah di sana juga. Aku beberapa kali kontak teman-teman yang ada di sana, kalau memang mereka mau pesan buku, ya nanti aku carikan. Nanti mereka bayarnya ya sesuai harga bukunya saja. Aku nyumbang tenaga untuk mencarikan buku-buku yang mereka pesan itu. Karena memang ya aku juga tahu gitu loh di sana seperti apa. Teman-teman di sana itu bagaimana. Mereka pengen belajar tapi situasinya tidak memungkinkan. Mereka pengen tahu ini, pengen dapat buku ini seperti orang-orang yang ada di Jawa ya. Itu susah memperoleh buku-buku. Ya beruntung sekarang sudah banyak toko buku online. Tapi masalahnya toko buku online pun ya itu harus didukung oleh teknologi kan. Nah ada beberapa daerah yang masih sulit. Masih sulit. Teknologi kayak jaringan masih pikir-pikir masuk di sana. Makanya itu ya bentuk dukunganku ke teman-teman yang ada di sana. Ya buku apa yang mereka cari aku coba beli dari sini, ku kirimkan ke mereka yang ada di sana. Nah mungkin itu ngobrol-ngobrol singkat kita malam hari ini. Tetap sehat teman-teman yang ada di luar sana. Sampai jumpa di obrolan mahasiswa edisi selanjutnya.